Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fisika Everyday. Konten ini berisi pembahasan soal-soal buku PR Fisika tanpa melihat kunci jawaban. Jadi, apabila nanti menemukan jawaban yang tidak sesuai, silahkan dikoreksi. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke nomor 6. Bagian penilaian harian bab tentang termodinamika. Oke. 1 mol gas ideal pada suhu konstan dikompresi dengan usaha sebesar RT ln 1/4. Beberapa saat kemudian gas dikompresi dengan usaha sebesar RT ln 1/8. Kondisi gas sekarang yang tepat adalah, jadi dari soal kita diketahui bahwa usaha pertama itu adalah RT ln 1/4, RT ln 1/4. Kemudian usaha yang kedua adalah RT ln 1/8. Nah, kita ketahui bahwa ini adalah kondisi ketika prosesnya adalah isotermal, sehingga maksud dari ln 1/4 dan 1/8 ini menunjukkan perbandingan dari volume. Ya, jadi ini volume 2 dibandingkan volume awal, yaitu 1/4. Kemudian yang 1/8 ini menunjukkan volume ketiga itu dibanding dengan volume awal. Jadi bisa kita katakan bahwa kita ambil yang terakhir, 1/8 sama dengan V3 dibagi dengan V1, sehingga volume akhir ini 1/8 dari volume awal. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah gas menyusut hingga volume menjadi 1/8 kali. Menyusut karena di sini diketahui kompresi. Kompresi itu artinya adalah menyusut atau mengalami pemampatan. Nomor 7. Sebanyak 2,5 mol gas krypton mula-mula memiliki tekanan 150 kPa dan volume 250 cc per kilomol. Kemudian gas tersebut dipanasi dengan tekanan tetap sehingga gas mengembang dengan volume V2. Diketahui konstanta gas universal adalah sebesar R J per mol Kelvin. Setelah proses berlangsung terjadi penambahan temperatur gas sebesar 7,2 per R Kelvin. Usaha yang dilakukan oleh gas krypton sebesar berapa? Nah, dari soal diketahui bahwa gasnya adalah krypton ya, Kr ya. Jadi dia termasuk gas monoatomik. Kemudian dari soal diketahui bahwa jumlah molnya adalah 2,5 mol. Kemudian memiliki tekanan 150 kPa dan volume V-nya adalah 250 cc per kilomol. Kemudian gas tersebut dipanasi dengan tekanan tetap ya. Jadi kalau tekanan tetap, nah prosesnya berarti adalah isobarik ya. Karena di sini disebutkan tekanan tetap. Lalu gasnya mengembang. Diketahui juga setelah proses berlangsung terjadi penambahan temperatur. Jadi delta V-nya adalah 7,2 per R Kelvin. Pertanyaannya adalah usahanya berapa? Oke. Nah, di sini bisa kita dekati W itu adalah persamaannya P dikalikan dengan delta V. Sedangkan P delta V sendiri dalam teori kinetik gas, teori umum gas itu sama dengan N R delta T. Berarti ini bisa kita combine ya. Berarti W di sini bisa kita langsung aja pakai N R delta T. Nah, kita masukkan nilai N-nya, jumlah molnya adalah 2,5, R-nya tetap R, delta T-nya adalah 7,2 dibagi sama R. R-nya bisa kita coret. 2,5 dikalikan 7,2 hasilnya adalah 18 Joule. Maka jawaban yang tepat adalah E, 18,0 Joule. Nomor 8.
nisbah kompresi mesin diesel sebesar 10:1. Tekanan awal mesin sebesar 200 kPa dan di dalamnya terdapat 10 liter gas. Apabila proses tersebut berjalan secara adiabatik, tekanan akhir gas sekitar berapa? Dimana konstanta Laplace-nya adalah 1,4. Oke, dari soal kita bisa mengetahui bahwa di sini ada nisbah kompresi ya. Jadi kompresi itu kalau mesin itu kan kompresi dia bekerja pistonnya itu. Jadi kompresi ini dia mengalami penyusutan ya. V1 dibanding V2. Jadi volume awalnya ada 10, V akhirnya adalah 1. Kemudian P1 200 kilo Pascal ya, atau langsung aja kita ubah 2 10 pangkat 5 ya, karena kilo 10 pangkat 3 ada 02 berarti 10 pangkat 5 Pascal. Lalu V awalnya adalah 10 liter, dimana tetapan Laplace-nya adalah 1,4. Pertanyaannya P2 nya berapa? Oke, kita jawab ya. Jadi adiabatik ya, di mana adiabatik nih? Adiabatik kita gunakan persamaan P1 gamma sama dengan P2 gamma. Nah, di sini untuk memudahkan perhitungan kita jadikan satu ruas dulu, P1 sama V2 yang punya pangkat gamma. Jadi V1, V2 nya turun, kemudian pangkatnya sama, kita kurang aja gamma P2. Nah, sehingga tinggal kita masukkan aja ya, atau kita tukar tempatnya aja. Ini P1, mohon maaf, P1 kita masukkan, P1 adalah 2 10 pangkat 5 dikalikan V1 10 2 1 pangkatnya 1,4. Di sini hasilnya adalah 2 10 pangkat 5. Jadi ini harus pakai bantuan kalkulator ya. 10 berarti pangkat 1,4 dapat angka 25,1. Kita kalikan 25,1 dikalikan 2 jadi 50,2. 10 pangkat 5 Pascal. Nah, masalahnya adalah di opsi jawaban diminta satuannya adalah ATM ya. Jadi kita ubah lagi, dibagi dengan 1,01 10 pangkat 5 Pascal ya. Jadi ambil aja ini 5 dibagi 1 aja ya. Jadi dibuletin 50 ya, 50 maksud saya ya. 10 enggak jadi ya, ini bisa dicoret sehingga 50 ATM hasilnya. Jadi yang A. Nomor 9. Sebanyak 800 kalori dilepaskan oleh sistem yang serentak melakukan usaha sebesar 500 Joule, sehingga perubahan energi dalamnya sebesar berapa? Nah, perlu kita ketahui nih konsep sistem dan lingkungan ya. Jadi kalau kita punya sebuah sistem, di luar sistem ini adalah lingkungan ya. Jadi kalau sistem ini dia menyerap kalor, maka Q-nya bernilai positif. Tapi jika sistem melepas kalor, maka Q-nya bernilai negatif. Lalu selanjutnya ketika sistem melakukan usaha, maka U-nya bernilai positif. Dan ketika sistem dikenai usaha atau dilakukan usaha, maka W-nya bernilai negatif. Kemudian dari soal diketahui bahwa sebanyak 800 kalori dilepaskan, berarti Q sama dengan min 800. Kenapa min? Karena dilepaskan, satuannya kalori. Kemudian melakukan usaha, W-nya 500, berarti positif 500 Joule satuannya. Sehingga perubahan energi dalamnya berapa? Delta U-nya. Nah, di sini ada perbedaan satuan kalori sama Joule. Minta di opsinya adalah dalam Joule, maka harus kita ganti dulu kalorinya menjadi Joule. 1 kalori itu
Joule, sehingga tinggal kita kalikan aja di sini 800 dikalikan dengan 4,2, ketemunya adalah 3360 Joule. Jangan lupa tanda min ya, karena dia tadi melepas kalor. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan hukum 1 termodinamika, Q W plus delta U, Q-nya adalah min 3360, W-nya 500, delta U-nya berapa? Sehingga delta U-nya min 3360 ditambah sama 500. Maka ketemu jawabannya adalah min 3860 Joule. Tanda min di sini menunjukkan bahwa energi dalam ini mengalami penurunan atau berkurang. Jadi jawaban yang tepat adalah berkurang sebesar 3860 Joule. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada sistem A, B, C, D, E. Kalor pada sistem, usaha pada sistem. Pertanyaannya adalah sistem yang mengalami penambahan energi terbesar. Yang sistem apa? A, B, C, D, atau E. Nah, berarti harus kita lihat satu-satu ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita udah punya pemahaman berkaitan sama sistem sama lingkungan. Nah, tinggal kita lihat aja pemilihan kata yang dipakai. Oke, yang A dulu ya. Jadi yang A dulu. Di sini menyerap kalor sebesar 200 ya. Jadi 200-nya di sini adalah nilainya menyerap positif. Kemudian melakukan usaha, melakukan berarti juga positif juga ya. Jadi untuk mencari delta U, tadi persamaan dari hukum 1 termo Q B plus delta U, sehingga delta U nya adalah selisih antara Q dikurangi sama W. Oke, sekarang kita lihat dulu yang A ya. Delta U punyanya A, ada Q nya 200 Joule positif, W nya 200 juga. Nah, berarti 200 kurangi 200 sama dengan 0. Nah, kemudian ya B, delta U B mengeluarkan kalor, berarti melepas ya, berarti tandanya min. Menerima usaha, berarti dikenai usaha, berarti min juga. Kalau kita masukkan berarti min 800 dikurangi min 100, berarti 800 min 800 tambah 100 min 700 Joule. Sekarang yang C. Oke, kita lihat mengeluarkan kalor, mengeluarkan berarti min. Menerima usaha, menerima berarti min juga. Sama dengan yang B tadi, min 200 dikurangi min 800. Ketemunya adalah positif ya, 600 Joule. Yang D sekarang mengeluarkan kalor, mengeluarkan berarti negatif, melakukan usaha positif, sehingga min 400 dikurangi 200, jadinya adalah min 600 Joule. Yang terakhir delta UE menyerap kalor berarti positif, menerima usaha negatif, jadi 400 dikurangi 100 ya, maaf ya, dikurangi min 100. Nah, kita hapus dulu, dikurangi min 100, jadi ketemunya adalah 500 Joule. Pertanyaannya penambahan paling besar, maka jawaban yang tepat adalah yang C ya, positif ya, penambahan. Maka jawabannya yang sistem C. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dukung terus Fisika Everyday dengan like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman kamu agar mau belajar fisika everyday. Terima kasih, tetap sambat, jangan semangat.